Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Ulfa Nur Fauzia akan menyampaikan jawaban UAS analisis sekuritas dan portofolio saya. Untuk kelas saya masuk di kelas AK504, nama saya Ulfa Nur Fauzia, NIM-nya 240301020477. Untuk dosen pengampunya Bapak Syahid Abdullah, SSI MKOM. Berikut adalah rangkuman lebih lengkap dari paper investasi saham di masa pandemi COVID-19 oleh Diana Tambunan. Untuk objek penelitiannya, paper ini membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar saham di Bursa Efek Indonesia dan mengidentifikasi sektor-sektor yang masih bertahan di tengah kondisi pasar yang fluktuatif. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana investor dapat mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dengan mempertimbangkan risiko dan strategi diversifikasi di masa pandemi. Untuk masalah penelitiannya, pandemi COVID-19 membawa dampak besar terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia. Salah satu sektor yang terdampak signifikan adalah pasar saham. Beberapa masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: yang pertama, ketidakstabilan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Sejak awal Maret 2020, ketika kasus pertama COVID-19 ditemukan di Indonesia, IHSG mengalami penurunan drastis. Banyak investor yang panik dan menjual sahamnya, menyebabkan turunnya nilai saham secara signifikan. Meskipun demikian, pada minggu ketiga Mei 2020, IHSG mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Yang kedua, ketidakpastian dalam investasi saham. Investor menghadapi kesulitan dalam menentukan saham mana yang masih memiliki potensi keuntungan. Risiko investasi meningkat karena fluktuasi harga saham yang tidak menentu akibat kebijakan pemerintah seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan ketidakpastian ekonomi secara global. Yang ketiga, strategi investasi yang tepat selama pandemi. Tidak semua sektor saham mengalami penurunan drastis. Beberapa sektor tetap bertahan dan bahkan mengalami pertumbuhan selama pandemi. Investor perlu memahami sektor-sektor mana yang tetap kuat dan bagaimana mereka dapat memanfaatkan peluang di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini. Untuk tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk satu, menganalisis sektor saham yang bertahan, mengidentifikasi sektor-sektor saham yang tetap stabil atau bahkan meningkat selama pandemi COVID-19, memberikan gambaran mengenai pola perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia selama periode Maret hingga Juni 2020. Yang kedua, menyusun strategi investasi yang tepat. Memberikan rekomendasi bagi investor mengenai cara mengambil keputusan investasi yang lebih baik. Mengkaji pentingnya analisis fundamental dan diversifikasi saham dalam menghadapi kondisi pasar yang tidak menentu. Yang ketiga, mengurangi risiko investasi. Meneliti cara mengurangi risiko yang dapat terjadi selama pandemi, terutama dengan menggunakan diversifikasi portofolio investasi. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis analisis data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber resmi, yaitu yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, itu berupa data mingguan mengenai transaksi saham. Yang kedua, Bursa Efek Indonesia atau BEI, berupa laporan bulanan tentang perdagangan saham dan kapitalisasi pasar.
Yang ketiga, laporan keuangan emiten berupa data fundamental dari berbagai perusahaan yang diperdagangkan di BEI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama, analisis data perdagangan saham. Menggunakan data dari Maret 2020 hingga Juni 2020 untuk melihat tren pergerakan saham di berbagai sektor. Menganalisis volume perdagangan saham, IHSG, dan nilai kapitalisasi pasar. Mengidentifikasi 20 saham dengan volume dan nilai transaksi tertinggi. Yang kedua, studi literatur. Meninjau penelitian terdahulu terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar saham di berbagai negara. Membandingkan temuan penelitian ini dengan hasil studi lain mengenai strategi investasi selama pandemi. Untuk hasil penelitiannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pandemi COVID-19 memberikan tekanan besar terhadap pasar saham, masih ada sektor-sektor yang mampu bertahan dan bahkan memberikan peluang keuntungan bagi investor. Berikut adalah temuan utama dari penelitian ini. Yang pertama, fluktuasi IHSG selama pandemi. Pada minggu pertama Maret 2020, IHSG berada di level 5.498,54 sebelum mengalami penurunan signifikan. Pada minggu kedua Maret 2020, IHSG turun ke 4.907,57 akibat kepanikan investor setelah Presiden Jokowi mengumumkan kebijakan bekerja dan belajar dari rumah. Pada minggu ketiga Mei 2020 hingga awal Juni 2020, IHSG kembali mengalami kenaikan secara bertahap hingga mencapai 4.947,78, didorong oleh pelonggaran PSBB dan pembukaan kembali kegiatan ekonomi. Yang kedua, sektor saham yang tetap bertahan dan menguntungkan. Berdasarkan analisis terhadap 20 saham dengan volume dan nilai transaksi tertinggi, ditemukan bahwa sektor-sektor berikut tetap bertahan selama pandemi, yaitu sektor konsumer atau consumer goods. Produk makanan dan kebutuhan sehari-hari tetap diminati meskipun ada pembatasan aktivitas ekonomi. Contoh saham unggulannya adalah UNVR atau Unilever, ICBP, Indofood CBP, INDF atau Indofood. Lalu sektor telekomunikasi. Pandemi meningkatkan kebutuhan komunikasi jarak jauh, work from home atau WFH, dan e-learning. Contoh saham unggulannya itu TLKM atau Telkom, TOWR atau Tower Bersama, Friend atau Smart Friend. Lalu sektor kesehatan. Peningkatan permintaan obat-obatan, alat kesehatan, dan layanan medis membuat sektor ini menjadi pilihan utama investor. Contoh saham unggulan itu KLBF atau Kalbe Pharma atau CARE atau Metro Healthcare. Yang ketiga, strategi investasi yang direkomendasikan. Penelitian ini menyarankan investor untuk menerapkan strategi berikut. Yang pertama, melakukan analisis fundamental. Investor harus menilai prospek perusahaan dengan mempertimbangkan laporan keuangan, rasio keuangan, serta kondisi industri terkait. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis saham. Sebaiknya investor memiliki portofolio yang terdiri dari berbagai sektor untuk mengurangi risiko. Lalu yang ketiga, memilih saham yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa pandemi. Saham dari sektor konsumsi, telekomunikasi, dan kesehatan direkomendasikan sebagai pilihan utama karena lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pasar saham mengalami gejolak akibat pandemi COVID-19, investor masih memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan strategi yang tepat. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan adalah: 1. Tidak semua faktor mengalami dampak negatif. Sektor konsumsi, telekomunikasi, dan kesehatan tetap menunjukkan kinerja yang baik.
Yang kedua, investor harus berhati-hati dalam memilih saham. Keputusan investasi harus didukung oleh analisis fundamental yang matang agar dapat menghindari risiko tinggi. Yang ketiga, diversifikasi adalah kunci keberhasilan investasi di masa pandemi. Dengan menyebar investasi di berbagai sektor, investor dapat mengurangi risiko kerugian yang terlalu besar. Pada akhirnya, meskipun situasi masih belum pasti, peluang investasi tetap ada bagi mereka yang cermat dalam menganalisis pasar dan mengikuti strategi yang tepat. Berikut jawaban saya, mohon bimbingan dan koreksinya. Terima kasih, selamat malam.